Halo semua, di sini saya akan menjelaskan basic fundamental, yaitu dengan cara membaca RTI analisis. Nah, gimana sih cara baca RTI bisnis itu? Di halaman pertama kita lihat eh, layar pertama kalian lihat muncul itu screen RTI, yaitu pertama market IDX atau Indonesia Exchange. Sebenarnya itu biasa sama aja seperti composite atau IHSG. Nah, IHSG kita hari ini melemah. Ini penurunan dalam satu hari, satu minggu, atau dalam satu bulan. Dan di sini kita bisa lihat open, high, dan low. Open hari ini 6.811 dan high 6.814, low-nya di 6.717. Turnover yaitu transaksi kita di bursa market hari ini. Dan up, down, dan unchanged. Up, hari ini ada saham sekitar 164 saham yang naik hari ini, dan sedang yang turun 362. Ini gonta-ganti, maaf soalnya lagi pasar lagi buka, jadi naiknya fluktuatif. Dan unchanged ini saham yang nggak naik nggak turun, totalnya ada 210. Market cap yaitu kita totalkan semua perusahaan di Indonesia, dapatnya 9.585 triliun. Ini seluruh total saham yang ada di bursa, kita jadikan satu. Indeks dari. Nah, indeks dari ini hari ini IHSG kemana sih? Apakah merah atau hijau? Kita bisa lihat hari Kamis IHSG kita sedang mengalami penurunan min 1,7%, lumayan dalam. Dan kalian lihat ketika warna ungu ini adalah market close. Jadi waktu hari tanggal merah itu warnanya jadi ungu. Indeks performa kita lihat IHSG kita performanya gimana. Dalam satu hari indeks kita menurun min 1,14%. Dalam satu minggu menurun min 1,54%. Dalam satu bulan min 0,39%. Dan dalam 3 tahun IHSG kita naik 16,43%. Oke, selanjutnya di sini ada investor chart. Ada net foreign buy, all market, net foreign market, dan ini yang bawahnya pasar nego plus tunai. Kita tidak bisa dalam satu harinya di sini karena market masih buka, tutupnya jam 4:15. Kalau market tutup ini baru bisa kita lihat yang dalam daily-nya. Kita lihat dalam weekly-nya aja. Foreign buy dalam seminggu mengalami kenaikan 10,16, dan ada yang foreign sale juga, kenaikannya 9,44. Dan di sini saya nggak akan menjelaskan lebih detail karena sudah ada video lainnya yang dijelaskan tentang cara analisa fundamental. Nah, kita lihat di halaman kedua yaitu indeks. Nah, di halaman kedua ini kita bisa lihat indeksnya Amerika, New York, Dow Jones. Kalau indeksnya Amerika Dow Jones ini sendiri ini bergerak 24 jam. Makanya kita bisa lihat pagi-pagi kalau indeks Amerika sendiri kan 12 jam tuh bedanya sama kita. Jadi mereka tutupnya itu jam 4 subuh. Pas subuhnya mereka itu lantas
Oh ya, poin intinya Dow Jones Amerika New York itu bukannya sama 24 jam gitu. Nah, di Asia sendiri memiliki indeks lain ini Jepang, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura, dan IDX ini indeksnya kita. Dan sama LQ45. Oke, next kita watchlist. Kalau watchlist kita bisa atur sendiri ya. Watchlist kita hari ini mau apa? Kalian bisa lihat banking, consumer, dan properti dan lainnya. Nah, kenapa nggak semua? Karena dalam RTI banking ini hanya perusahaan-perusahaan yang besar aja yang masuk. Oke, next selanjutnya bagian movers. Kita bisa lihat net foreign buy dan net foreign sell. Di sini saya akan contohkan net foreign buy yang beli di saham Gotoh. Ini misal contoh, net foreign buy di Gotoh hari ini ada 166 miliar yang beli di Gotoh. Dan net foreign sell juga. Net foreign sell, jadi banyak asing yang jual hari ini. Misal saham Akra, asing jual di sama Akra hari ini 47,2 miliar. Dan selanjutnya di bagian chart kali ini nggak saya jelasin ya, karena sudah ada bagiannya teknikal. Currency ini sendiri rupiahnya Indonesia. Kita lihat hari ini rupiahnya Indonesia sedang min 0,22%. Oke, next kita langsung aja bagian analisa fundamentalnya. Kita cari saham. Bagian atas kalian lihat, kita cari emiten Unilever dengan kode UNVR. Nah, pertama-tama ke bagian statistik, case statistik. Nah, pada analisa fundamental kita bisa perhatikan earning per share, EPS. Pada bagian tabel di atas menunjukkan pendapatan pada setiap saham yang ada. Nah, kita bisa lihat pada tahun 2020 sampai tahun 2022. EPS dari Unilever menurun, yang menandakan pendapatan setiap saham pada perusahaan Unilever menurun. Dan di tahun 2023 menandakan Unilever sendiri naik. Lalu yang kedua yaitu menandakan saham itu naik. Dan yang kedua DPS atau dividen per share. Nah, DPS adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Dan next kita ke bagian DPR atau dividen per rasio. Nah, dividen per rasio ini adalah rasio dari dividen yang dibagikan dibandingkan dengan IPS yang ada. Nah, kita turun bagian fundamental, sales atau menjelaskan penjualan dari saham Unilever sendiri. Jika aset adalah menandakan aset yang dimiliki oleh Unilever. Lanjut, liabilitas. Nah, liabilitas adalah utang yang dimiliki oleh Unilever. Nah, pada bagian bawah pada fundamental ada net profit atau keuntungan bersih dari Unilever pada data terakhir yaitu kuartal pertama tahun 2023. Nah, lalu kita turun bagian terkait, kita turun ke earning, DPS, BPS dan juga DPR. Sudah dijelaskan pada bagian atas yaitu bagian tabel. Langsung saja bagian saham yaitu price earning ratio. Price earning ratio adalah rasio pembagian antara harga saham dengan pendapatan kuartal yang sudah tertera pada laporan keuangan kedua, yaitu PBV atau price book value, atau biasa dikenal yaitu ya PBV. Nah, PBV sendiri adalah perbandingan antara aset atau harga saham dibanding dengan harga tertulis pada laporan keuangan.
Biasanya para pemegang saham ataupun investor memiliki batasan tersendiri PER maupun PBV. Normalnya terkait PER sendiri mempunyai batasan nominal 1 hingga 4 kali. Namun pada saham blue chip kami mempunyai referensi batasan hingga 5 sampai dengan 6,5 kali. Terkait PBV, biasanya kita mempunyai batasan 7 hingga 10 kali. Namun pada saham blue chip kami mempunyai referensi batas 10 hingga 14 kali sesuai dengan analisa masing-masing. Oke, kita langsung saja ke bawah pada probability atau probabilitas. Pada bagian ini biasanya hanya membaca bagian ROE atau return on equity dan juga return on asset ataupun ROA. Nah, ROE ataupun return on equity diperoleh laba bersih dibagi dengan ekuitas para pemegang saham. Yang kedua, yaitu ROA ataupun return on asset didapat dari laba bersih dibagi dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kita ke bagian bawah yaitu liquidity ataupun likuiditas. Bagian ini kita bisa perhatikan pada bagian debt equity ratio ataupun DER. Ini adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dibandingkan dengan ekuitas. Yang kita bisa cermati, DER Unilever sebesar 266,8%, yang menandakan kemampuan membayar hutang sudah jauh lebih besar daripada ekuitas yang dimiliki oleh Unilever sendiri. Kami memiliki batasan tidak bisa lebih dari 100% kecuali bagian saham-saham pada bank baik konvensional maupun syariah, dikarenakan nasabah yang menyimpan uang pada bank-bank tersebut terhitung sebagai hutang. Oh ya, bagaimana sih cara menentukan suatu rasio-rasio yang sudah dijelaskan? Kita bisa membandingkan dengan saham yang serupa ataupun saham yang pada satu sektor dengan saham yang lainnya, ataupun kita bisa mempunyai preferensi batasan terkait rasio yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut kita geser ke bagian kanan yaitu corporate action atau aksi korporat ataupun perusahaan baik dalam membagikan dividen stock split maupun rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kita bisa lihat bagian panah. Lalu kita centang ataupun kita pilih pada bagian dividen. Maka kita bisa melihat sebagian besar Unilever membagikan dividen pada pemegang saham. Jadi semakin sering atau semakin rutin suatu perusahaan atau suatu emiten membagikan dividen kepada pemegang saham, maka kita bisa cermati bahwa manajemen perusahaan Unilever dapat mengelola dividen yang ada ataupun dapat mengelola dividen dengan baik. Oke, dan ini ada pesan dari saya, sedikit pesan. Pesan ini bisa dipelajari akan jauh lebih baik, lebih better, lebih works jika kita terapkan pada analisa investasi kita sendiri. Oke, sekian masing-masing. Selamat belajar dan semoga cuan. Goodbye.